Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat panjang umur yang masih diberikan teman-teman sekalian ya. Saya juga pribadi masih diberikan kesehatan sampai sekarang dan bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan untuk tahun ini. Salawat teriling salam juga kita curahkan dan sanjungkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga keluarga beliau, istri-istri beliau, dan juga tabi'in, dan juga kita selalu istiqomah ya, selalu umatnya menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan juga semoga kita mendapatkan syafatul usmah di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Selamat datang di podcast Pemuda Gabut ya. Gerak bareng untuk taubat. Nah, pada kesempatan pada hari ini saya akan memberikan sedikit ya refreshing buat teman-teman. Jadi sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, apa aja yang perlu kita persiapkan gitu. Menurut ini saya mengetik terkait dengan persiapan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Menurut Imam Ibnu Hajar dalam kitab Lataif al-Ma'arif, jadi pada saat dulu sahabat dan Rasulullah itu mempersiapkan ada 3 hal. Yang pertama, i'dadul quwwah, yaitu persiapan kesehatan. Jadi pada saat dulu itu Rasulullah ya, sahabat dan juga sekarang ya, itu kita harus mempersiapkan fisik yang kuat supaya ketika dengan menjalankan ibadah puasa itu lebih bisa menjalankan yang lebih maksimal. Jadi manfaat supaya lebih berasa ibadahnya itu lebih berasa ya ketika kita dalam kondisi yang sehat. Kemudian juga yang kedua, iqdatul mal, persiapan dengan keuangan. Nah, dulu zaman Rasulullah ya dan juga sahabat juga ini mempersiapkan keuangan yang cukup banyak gitu. Supaya apa? Supaya ketika kita masuk bulan suci Ramadan, ketika udah menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, kita udah tidak terbebani ya dengan masalah keuangan. Jadi kalau kita lihat di sekeliling kita itu masih banyak yang jualan atau masih banyak yang bekerja. Jadi kita bisa lebih fokus nih untuk mengejar target-targetan yang udah kita create, dan juga kita lebih maksimal untuk menjalankan ibadah-ibadah puasa khususnya. Juga perkara dengan sunnah-sunnah ya gitu. Jadi untuk masalah keuangan itu udah terbackup dari awal. Jadi selama 1 bulan penuh itu udah mencukupi gitu untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian yang selanjutnya adalah i'datul ilm. Jadi ini persiapan berkenaan dengan keilmuan. Nah, makanya di sini perlu digarisbawahi bahwasanya ketika kita ya akan melakukan suatu amalan, jadi ilmu sebelum amal ini yang paling penting gitu. Jadi bahwasanya dalam garis ya atau yang udah disampaikan Imam Syafi'i bahwasanya ketika amal itu harus didahului dengan ilmu. Nah, makanya ini dalam kesempatan pada
hari ini saya akan men-sharing ya terkait dengan perkara-perkara yang akan merusak atau membatalkan puasa gitu. Mungkin ini bahasan yang atau materi yang udah teman-teman dengar atau teman-teman mungkin tahu ya gitu. Apa sih perkara-perkara atau yang membatalkan puasa gitu. Tapi ini sebagai refresh ya atau reminder buat teman-teman dan kita semua khususnya. Nah, dikutip atau ditulis dari Syekh Salim bin Id Al-Hilali dan Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Banyak perbuatan yang harus dijauhi oleh orang yang berpuasa. Karena kalau perbuatan ini dilakukan pada siang hari di bulan suci Ramadan akan merusak atau membatalkan puasanya dan akan berlipat dosanya. Perkara-perkara itu ya, pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Bahwasanya Allah SWT berfirman yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Perlu dipahami bahwa puasa itu mencegah dari makan dan minum. Jika makan dan minum berarti telah berbuka. Kemudian dikhususkan juga kalau sengaja, karena jika orang yang berpuasa melakukan karena lupa atau salah atau dipaksa, maka tidak membatalkan puasanya. Masalah ini berdasarkan dalil-dalil oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, jika lupa hingga makan dan minum, hendaklah menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah akan memberikan makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari 4/135 dan Muslim 1155. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah akan memberi maaf kepada umatku karena kesalahan dan lupa, serta apa yang dipaksakan kepada mereka. Nah, kemudian yang kedua berkenaan dengan muntah dengan sengaja. Karena barang siapa muntah karena terpaksa, tidak akan membatalkan puasanya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang terpaksa muntah, maka tidak wajib baginya untuk mengqadha puasanya. Dan barang siapa muntah dengan sengaja, maka wajib baginya mengqadha puasanya. Nah, kemudian yang ketiga, haid dan nifas bagi perempuan ya. Jika seorang perempuan haid atau nifas pada suatu bagian siang di bulan suci Ramadan, baik di awal maupun di akhirnya, maka mereka juga harus berbuka dan mengqadha kalau puasa tidak mencukupinya. Bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, bukankah jika haid dia perempuan tidak sholat dan puasa? Kami katakan, ya begitulah. Berkata, itulah bukti kurangnya agama. Hadis riwayat Muslim 79 dan 80 dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Kemudian dalam riwayat lain juga Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, beberapa malam dia diam, tidak mengerjakan sholat dan juga tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dan inilah kekurangan agamanya. Hadis riwayat Muslim 79 dan 80 dan Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perintah mengqadha puasa terdapat dalam riwayat Mu'adz. Dia berkata, aku pernah berkata kepada Aisyah, mengapa orang haid mengqadha puasanya tetapi tidak mengqadha salat? Aisyah berkata, apakah engkau wanita Hurairah? Aku menjawab, aku bukan Hariri. Aku bukan Haruri, tapi hanya sekedar berkata. Aisyah berkata, kami pun haid ketika berpuasa, tetapi kami hanya diperintah untuk mengqadha puasa, tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, suntikan yang mengandung makanan. Nah, yaitu menyalurkan zat makanan ke perut dengan maksud memberi makanan
ya bagi orang yang sakit. Nah, seperti di infus ya. Suntikan seperti ini yang membatalkan puasa karena memasukkan makanan kepada orang yang berpuasa. Adapun jika suntikan tersebut tidak sampai ke perut, akan tetapi hanya ke dalam darah, maka itu pun juga membatalkan puasa. Karena cairan tersebut kedudukannya menggantikan kedudukan makanan dan minuman. Kebanyakan orang yang pingsan dalam jangka waktu yang lama diberikan makanan dengan cara seperti ini, seperti jaulus dan salain. Demikian pula yang dipakai oleh sebagian orang yang sakit asma. Ini pun membatalkan puasa ya. Kemudian yang terakhir ya, yang insya Allah bisa disampaikan adalah jima atau berhubungan badan. Bahwasanya Imam Syaikhuani berkata di dalam kitab Darul Mudyani ya, jima dengan sengaja tidak ada ikhtilaf perbedaan pendapat padanya bahwa hal tersebut membatalkan puasa. Adapun jika jima tersebut terjadi karena lupa, maka sebagian ahli ilmu menganggapnya sama dengan orang yang makan dan minum dengan tidak sengaja. Ibnu Qayyim berkata bahwasanya Al-Quran menunjukkan bahwa jima atau hubungan badan membatalkan puasa seperti halnya makan dan minum. Tidak ada perbedaan pendapat akan hal ini. Kemudian disusul dengan firman Allah SWT yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Dengan demikian Allah SWT telah memberikan izin untuk berhubungan badan pada malam hari. Dari hal tersebut dapat dipahami dari sini bahwa puasa itu dari makan, minum, dan jima. Barang siapa yang merusak puasanya dengan jima harus mengqadha dan membayar kafarat. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pernah datang seorang kepada Rasulullah SAW, kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, binasalah aku." Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu binasa?" Orang itu menjawab, Aku menjima istriku di bulan Ramadan." Kemudian Rasulullah bersabda, "Apakah kamu mampu memerdekakan seorang budak?" Kemudian orang itu menjawab, "Tidak." Rasulullah bersabda, "Apakah engkau mampu memberikan makan 60 orang miskin?" Kemudian orang itu menjawab, "Tidak." Rasulullah bersabda, "Duduklah." Dia pun duduk. Kemudian ada yang mengirim satu wadah korma kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, "Bersedekahlah." Orang itu berkata, "Tidak ada di antara dua kampung ini keluarga yang paling miskin dari kami." Kemudian Rasulullah SAW pun tertawa hingga terlihat gigi serinya. Lalu beliau bersabda, "Ambillah, berilah makan ke keluargamu." Nah, dari beberapa poin yang udah disampaikan ya, semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, kemudian juga dapat mencapai target-targetan amalan yaumiyah teman-teman. Dan semoga masa pandemi ini bisa segera berakhir dan bisa merasakan indahnya ukhuwah ya, indahnya persahabatan yang udah lama kita tidak rasakan lagi ya. Dan kemudian juga semoga para medis juga selalu disehatkan dan juga para yang sakit segera disehatkan juga pula gitu. Dan kondisi yang seperti ini semoga lekas pulih lagi. Mungkin itu aja yang perlu disampaikan. Jangan lupa ya untuk teman-teman selalu stay tune di Lini Masa Pemuda Gabut ya, baik di YouTube maupun di IG @pemudagabut. Dan juga teman-teman bisa komen dan DM ya, karena masukan itu atau kritik atau masukan itu lebih berharga ya untuk kita. Nah, itu aja yang perlu disampaikan untuk podcast kali ini ya. Pemuda Gabut, gerak bareng untuk taubat. Alhamdulillah, fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.